Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kita berjumpa kembali di kajian ilmu Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Insya Allah kajian ini akan dilangsung oleh guru kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ahmad Demyati Badruzzaman MA. Assalamualaikum pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, insya Allah kajian kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu hukum menahan buang angin ketika sholat. Sebelum ini kita bahas secara tuntas, silakan Pak Kiai untuk menyapa pada pemirsa. Silakan Pak Kiai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun, amma ba'du. Pak Haji Andre beserta pemirsa yang dimuliakan Allah, yang disayang oleh Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian tanya jawab keagamaan melalui Rahmatan lil Alamin TV atau RTV, ya, lewat online. Mudah-mudahan tentunya kajian kita ini penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan penuh dengan keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya pertanyaan yang berkenaan dengan tema yang kita bahas, hukum menahan buang angin, ya, atau buang gas, ya, ketika sholat. Silakan Pak Haji Andre ditanyakan bagaimana pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah boleh menahan buang angin atau kentut jika sedang melakukan sholat? Kalau boleh, apakah bisa untuk melakukan sholat selanjutnya? Begitu pertanyaan. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya, di kalangan fuqaha, ya, fuqaha itu istilah, ya, yakni para ulama ahli fikih. Istilah menahan buang air kecil, ya, dikenal dengan sebutan hakinan, ya, atau hakin. Sedangkan untuk buang air besar dikenal dengan istilah hakim. Kalau menahan keduanya bersamaan maka disebut dengan hakiman. Kalau hanya menahan buang angin saja disebut dengan hafizan atau hazikon, ya. Ini ada dalam kitab Bushrul Karim juz 1 halaman 101 dan dalam kitab Nihayatuz Zain halaman 80. Karya kalau kitab Bushrul Karim karya Syekh Muhammad Al-Yamani, ya, Syekh Muhammad Said Al-Yamani, sementara kalau Nihayatuz Zain karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian hukum menahan buang angin, ya, atau gas ketika sholat. Demikian juga menahan buang air kecil dan menahan buang air besar ketika ibadah sholat adalah makruh, karena dapat mengurangi kadar khusyuk dalam sholat, ya. Jadi hukumnya makruh karena akan dapat mengurangi kadar kehusyuan dalam ibadah sholat. Hal ini telah ditegaskan oleh seorang ulama ahli fikih, bahkan beliau juga ahli tasawuf, namanya Syekh Zainuddin Al-Malibari, dalam kitabnya yang sangat terkenal namanya Fathul Mu'in pada halaman 25. Dalam kitab beliau yang diberi nama Fathul Mu'in, ya, halaman 25 telah dijelaskan, wa kuriha sholatun bimudafa'ati hadasin kabaulin wa go'itin warihin.
Artinya dan dimakruhkan sholat sambil menahan hadas seperti buang air kecil, buang air besar, dan buang angin. Ya, ini hukumnya dimakruhkan. Yang dijadikan dasar hukum masalah ini, ya, yang dijadikan dasar hukum masalah ini, yakni masalah makruhnya kita menahan ya buang angin ketika sholat, adalah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang teks hadisnya an Aisyah radhiyallahu anha qalat, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la sholata bihadrati ta'ami wala huwa yudafi'uhul akhbathani. Sekali lagi hadisnya, la sholata bihadrati ta'ami wala huwa yudafi'uhul akhbathani. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim, yang artinya dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, ia telah berkata, sungguh aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna sholat di hadapan makanan dan salat sambil menahan dua kotoran, maksudnya buang air kecil dan buang air besar. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, dapat dibaca dalam kitab Sahih Muslim juz 1 halaman 225. Sekalipun dalam hadis itu hanya tertera tidak sempurna atau makruh hukumnya salat sambil menahan buang air kecil dan air besar, tetapi para ulama mengkiaskan atau menyamakan hukumnya menahan buang angin dengan menahan buang air kecil dan air besar, karena sama-sama dapat mengganggu kehusyuan sholat. Imam Nawawi ketika memberikan komentar terhadap hadis tersebut di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim juz 5 halaman 46, beliau mengatakan begini, karahatus sholati bihadrati ta'ami alladhi yuridu aqlahu lima fihi min ishtighalil qalbi bihi wa zahabi kamalil khusyu'i wa karahatuha ma'a mudafa'atil akhbathaini wa humal baul wal ghaitu wa yulhaqu bihadza ma kana fi ma'nahu mimma yushghilul qalba wa yuzhibu kamalal khusyu'i. Artinya makruh hukumnya salat di hadapan makanan yang hendak disantap karena dapat membimbangkan hati dan menghilangkan konsentrasi secara sempurna. Dan makruh salat sambil menahan dua kotoran, yakni buang air kecil dan buang air besar. Dan disamakan hukumnya dengan ini sesuatu yang termasuk dalam pengertiannya, yaitu yang dapat membimbangkan hati dan dapat menghilangkan konsentrasi yang sempurna. Kitab Syarah Sahih Muslim juz 5 halaman 46. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah, kita jelaskan lagi bahwa pada halaman 390 ada keterangan tambahan yang menurut saya penting untuk disampaikan atau dikemukakan. Bagaimana jika kita misalnya menahan buang angin, ya, buang gas ini, dan kita yakin belum keluar, ya, atau ya tidak keluar angin. Jadi masalahnya jika kita menahan buang angin, ya misalnya ketika dalam sholat ini kita tahan lah, dan kita yakin belum keluar anginnya, sedikit pun tidak keluar dalam keyakinan kita karena pertahanannya kuat, ya, karena pertahanannya kuat misalnya, maka kita dipandang masih mempunyai wudu. Jadi ketika kita sholat ada angin yang mau keluar, kita tahan, menurut keyakinan kita tidak ada sedikit pun yang keluar, ya, maka ketika itu dipandang kita masih punya wudu. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, idza kana ahadukum fis sholati fawajada harokatan fi duburihi ahdasa aw lam yuhdits
fa ashkala alaihi fala yansarif hatta yasma sautan aw yajida rihan. Rawahu Abu Dawud, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kamu sedang salat lalu merasakan adanya gerakan dalam duburnya, apakah membatalkan wudu atau tidak? Ia tidak jelas, maka hendaknya ia jangan membatalkan salatnya itu sehingga mendengar bunyinya dan mencium baunya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud pada juz 1 halaman 45. Berdasarkan hadis ini, seorang ulama dari Mesir yang bernama Said Sabiq di dalam kitabnya Fiqhus Sunnah juz 1 halaman 46 berkata, walaysa sam'u au wijdanur raihati syartan fi zalik balil muradu husulul yakini bi khuruji syai'in minhu. Artinya bukan mendengar bunyi suara atau mencium bau ya angin atau kentut yang dijadikan syarat dalam masalah ini. Dalam masalah itu akan tetapi yang dimaksud di sini adalah adanya keyakinan terhadap yang keluar dari duburnya itu. Kitab Fiqhus Sunnah juz 1 halaman 46. Jadi kalau kita yakin belum ada angin yang keluar dari dubur, berarti kita masih punya wudu. Oleh karena itu kita boleh atau sah melanjutkan salat tanpa mengulangi wudu lagi. Karena kan wudunya masih yakin kita belum batal. Maka setelah sholat bisa melanjutkan untuk sholat berikutnya karena wudunya belum batal. Terkecuali, nah ini terkecuali nih, kalau pertahanannya tidak kuat, ya dalam kurung jebol, sehingga betul-betul yakin ada yang keluar dari dubur, ya dari dubur kita, walaupun hanya sedikit. Maka ketika itu wudu dan salat kita batal dan wajib mengulanginya, ya mengulangi lagi sholatnya itu. Kalau memang sudah katakanlah yakin ada yang keluar tadi, walaupun hanya sedikit, ya jangan sampai ada cerita katanya ada imam ketika mau tasyahud akhir kedengaran ya ada suara yang keluar. Ketika ditanya oleh makmum, kenapa imam kok sholatnya dilanjutkan terus padahal ada yang keluar tadi, ada suara, ya oleh imam dengan santainya dijawab, kan itu cuma dikit ya keluarnya. Nah padahal mau banyak mau sedikit, tetap kalau yang namanya ada keluar sesuatu ya berupa ya angin tadi, jelas hukumnya membatalkan wudunya sekaligus menjadi batal sholatnya. Hal ini bisa kita kemukakan dalilnya dalam Sunan Abu Dawud ya juz 1 halaman 53 dari sahabat Ali bin Talqin namanya. Bunyi hadisnya begini, an Ali bin Talqin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fasa ahadukum fi sholati falyansarif falyatawadda wal yu'idis sholata. Rawahu Abu Dawud. Dari sahabat Ali bin Talq ya, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika salah seorang di antara kamu kentut dalam sholat, ya keluar angin, keluar gas dalam sholat, maka batalkanlah sholatnya, lalu berwudulah dan mengulangi lagi sholatnya itu. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Kitab Sunan Abu Dawud juz 1 halaman 53. Jadi berkenaan dengan masalah hukum sholat menahan buang angin tadi, pada dasarnya adalah hukumnya makruh. Kenapa ulama memfatwakan makruh? Yakni karena akan mengganggu kehusyuan ibadah sholat. Ya, kemudian apakah misalnya habis sholat itu bisa dilanjutkan dengan sholat berikutnya, misalnya katakanlah sholat ba'diyah misalnya,
setelah sholat fardu yang kita ketika sholatnya terasa ada angin yang keluar. Nah, kita berdasarkan keterangan tadi kita lihat kalau misalnya tidak yakin ada yang keluar sedikit pun dari dubur kita, ya tidak ada angin yang keluar sedikit pun dari dubur kita, berarti wudhu kita masih punya, artinya masih punya wudhu, artinya tidak batal sholatnya, sehingga bisa untuk melanjutkan sholat berikutnya. Tapi kalau misalnya kita ada keyakinan ada yang keluar walaupun sedikit, maka berdasarkan hadis Abu Dawud tadi jelas itu akan membatalkan wudhu, otomatis tentunya menjadi batal ibadah sholatnya, sehingga hendaknya wudhunya diulangi dan demikian juga sholatnya diulangi lagi. Demikian penjelasannya. Mudah-mudahan pemirsa yang menyimak acara tanya jawab keagamaan ini bisa mencerna dengan baik, memahami dengan baik. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.